Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Priyo Ekswanto. Saya adalah mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam dalam jabatan tahun 2025 batch 2 di LPTK UIN Palangkaraya dengan NIM 25426731519. Saya mengajar di SD Negeri 3 Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kota Waringin Timur. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melakukan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja atau UKIN dengan model pembelajaran Problem Based Learning di kelas 4 dengan materi Indahnya Keragaman. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Nah, kita belajar tentang indahnya saling menghargai. Belajar itu wajib ya. Jadi kita harus giat, disiplin, dan tekun dalam belajar. Apalagi kita masih SD. Oke. Silakan dipimpin doa dulu, Andrew. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Indru. Oke, Pak Guru absen dulu ya kehadirannya. Akbar? Aini? Rachel? Oke, hadir semua ya? Oke, mantap. Oke, hari ini kita akan belajar tentang indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Ini nanti ada hubungannya dengan materi yang kemarin tentang Asmaul Husna. Kita kemarin belajar tentang Asmaul Husna, yaitu assalam, artinya hidup rukun kepada sesama manusia. Nah, sekarang kita akan belajar tentang menghargai keberagaman. Tentunya ada nanti macam-macam keberagaman di dalamnya, ada suku dan lain-lainnya. Ya? Apakah kalian bertemu dengan orang yang berbeda suku? Berbeda agama? Gimana ketemunya? Ada tetangga di rumah? Berbeda suku? Berbeda agama juga ada? Oke. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang indahnya saling menghargai. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama apa? Peserta didik mampu menganalisis keragaman sebagai sunatullah agar saling mengenal. Nah, itu tujuan pembelajaran yang pertama. Yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik bahwa keragaman sebagai
tujuan yang akan kita capai nanti setelah pembelajaran tentang indahnya saling menghargai atau tentang ragam. Oke, sekarang kita breaking dulu ya. Oke, siap? Ya, semangat. Mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, sekarang kita langsung masuk ke materi, yaitu tentang indahnya saling menghargai. Coba perhatikan gambar di layar. Gambar apa ini? Hah? Beragam suku. Ada suku dari mana ini? Nara, ya ada dari Papua, dari Betawi, dan lain dari Bali juga ada. Nah, gambar yang kedua, beragam agama. Ada agama Islam, agama Kristen, Hindu, Katolik, Buddha, Konghucu. Nah, ini adalah salah satu contoh dari keragaman. Ya, ada ragam budaya, ragam suku. Nah, sekarang kita masuk materi indahnya keragaman. Apa itu keragaman? Keragaman adalah perbedaan yang ada. Iya, kira-kira banyak nggak keragaman yang ada di sekitar kita? Banyak. Di sekolah aja, di sekolah ada nggak? Ada. Teman kelasnya ada? Beragam suku. Ada yang sukunya beda? Ada. Suku Jawa kalau di sini sama suku Dayak juga ada. Yang dari Sulawesi ada? Ada. Yang dari Batak ada? Ada. Nah, itu adalah keragaman atau perbedaan yang ada di sekitar kita. Itu cuman suku aja, agama juga banyak. Oke? Yang kedua, perbedaan membuat hidup lebih indah dan penuh warna. Jadi berbeda itu bukan membuat kita saling bermusuhan, tapi akan menjadikan kita itu lebih apa? Indah dan penuh warna. Hidupnya itu enggak cuman putih. Jadi kita bisa mengenal, oh, ini teman saya itu Dayak, dari keragaman suku, budaya, jenis kelamin, bangsa, semuanya. Itu seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, keragaman itu sebagai sunatullah. Apa itu sunatullah? Ada yang tahu? Ya, sunatullah itu adalah ketetapan di alam semesta. Sudah ditetapkan sama Allah. Bahwasanya keragaman itu pasti ada. Kayaknya manusia berpasangan. Itu juga sebagai sunatullah. Pasti diciptakan secara berpasangan. Seperti halnya bumi berputar mengelilingi apa? Matahari. Itu juga sunatullah. Sudah pasti bumi itu mengelilingi matahari. Rotasi namanya. Yang kedua adalah termasuk apa? Adanya keragaman manusia, suku, bangsa. Nah, sunatullah itu termasuk adanya manusia, diciptakan manusia itu juga sunatullah. Diciptakan suku itu juga sunatullah. Diciptakan bangsa juga sunatullah. Nggak mungkin di dunia ini cuma satu bangsa Indonesia tok. Ada lagi bangsa negara Cina, Malaysia, apalagi? Wah, banyak sekali. Ada yang ketiga, perbedaan adalah karunia yang harus kita syukuri. Berbeda itu harus disyukuri. Coba kalau si Endro mukanya sama si Akbar sama. Mau nggak? Beda orang tua kok mukanya sama. Nggak mungkin kan? Makanya berbeda harus tetap disyukuri. Ya, jangan terus kita menghindar. Oh, aku kok kayak gini, aku kok seperti ini. Nggak boleh. Harus disyukuri. Adanya perbedaan adalah karunia dari
Allah. Nah, yang terakhir adalah keragaman. Kita bisa saling jangan saling membuli. Adanya keragaman, jangan saling menghina. Jangan saling, ini loh agamaku, ini loh sukuku, ini loh budayaku. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Harus menghargai. Ada suku Jawa punya keragaman sendiri, punya adat sendiri. Kita juga harus menghargai adat orang lain. Seperti halnya adat orang Dayak. Ada kalau nikahan adatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ada lagi orang Jawa kalau nikahan seperti ini, seperti ini. Beda sama nggak? Nikahannya orang Jawa sama nikahannya orang Dayak? Beda. Jangan terus saling mencela, tapi harus saling menghargai. Oke, kita lanjutkan. Ya, sikap saling menghargai keragaman. Yang pertama apa? Dihormati kalau ada teman yang berbeda. Ada nggak teman yang berbeda? Di sekolahan kita ada nggak yang berbeda? Berbeda secara fisik atau secara mental? Siapa contohnya? Kumala. Boleh nggak kita membuli Kumala? Kumala sini nggak mau deket-deket sama Kumala. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Hati-hati ya. Menghormati teman yang berbeda. Kumala itu contohnya kok seperti itu. Kita nggak boleh membuli. Tetap ditemani, ajak bermain, jangan dipisah, kasihan. Pak guru kadang melihat tuh kasihan, nggak ada temennya, nggak mau temenan ya. Dia juga warga sekolah sini, dia juga murid sekolah sini. Ya harus sama-sama kita hormati. Nggak cuma teman sama ini, teman sama ini, ya. Yang kedua apa? Tidak mengejek perbedaan fisik atau budaya. Tidak mengejek perbedaan fisik atau budayanya. Fisiknya seperti ini. Contohnya sih, kamu kok bocil aja masih kelas gini. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Kamu kelas segini kok udah segini. Boleh nggak fisiknya? Kamu kok rambutnya seperti ini. Kamu kok giginya seperti ini. Kamu kok kulitnya seperti ini. Boleh nggak? Nggak boleh. Ya, itu fisik dan budayanya juga nggak boleh ejek. Kalau budayanya kok beda, ya namanya beda suku, pasti beda budaya. Selanjutnya apa? Bekerja sama dalam kebaikan meskipun berbeda. Nah, seperti halnya nanti kalau diskusi, ini saya dari suku Jawa sama suku Dayak, tetap harus diskusi. Jangan membeda-bedakan. Aku nggak mau Pak diskusi sama orang Dayak. Aku nggak mau Pak diskusi sama orang Batak. Nggak boleh. Harus bekerja sama meskipun berbeda. Kemudian terakhir menjaga persatuan dan tetap bersaudara, tetap bersatu, nggak usah pilih-pilih teman, ya. Nah, ini contoh keberagaman agama di Indonesia. Ada dari agama apa itu? Ini apa agama apa ini? Dari Bali agama Hindu. Ini agama ini agama Islam. Ini agama Buddha. Ini agama Nah, ini adalah dalil Al-Quran tentang keragaman. Ada di surat Al-Hujurat ayat 13. Bunyinya apa? Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan suku-suku agar kamu saling mengenal. Itu adalah dalil Al-Qurannya. Ada dalilnya ternyata ada di surat Al-Hujurat bahwa memang manusia itu diciptakan berpasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, juga diciptakan berbangsa-bangsa. Ada Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura, ada Thailand dan semacamnya. Ada juga bersuku-suku, ada suku Jawa, ada suku Batak dan lain-lain. Ini ada dalil Al-Quran dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, oke, sekarang Pak Guru akan menunjukkan video
Nah, nanti diamati videonya, dilihat baik-baik. Hai teman kece, namaku Galang. Aku berasal dari Jawa. Aku punya teman yang beragam loh. Husna dari Jakarta, Maria dari Jakarta, Rian dari Dayak, Ibu dari NTT, dan Ibu dari Sunda. Orang tua kami bekerja di tempat yang sama. Kami tinggal di satu kompleks. Aku dan teman-temanku berbeda. Hai dong, gimana Mam? Bukan cuma warna kulit dan logatnya yang beda, tapi juga keyakinan, adat istiadatnya, dan kesukaannya. Masih bersahabat sama teman-temanku sampai kita tua nanti. Mudah-mudahan teman kece juga bisa punya banyak teman yang beragam ya. Kerja kita, kerja ilmu, mari kita. Oke, ada yang mau bertanya tentang materi keragaman ini yang belum dipahami? Tanya? Sudah paham semua berarti ini? Alhamdulillah. Oke, sekarang Pak Guru mau membagi kelompok dulu. Oke, disiapkan kelompoknya. Ayo. Hadapnya berarti ke sana yang depan ya. Hadapnya ke sana. Kursinya dibalik aja. Pelan-pelan. Nah, nanti kalian akan berdiskusi menceritakan sebuah gambar. Ada gambar, nanti Pak Guru sajikan gambar. Kalian nanti diskusi ceritanya itu apa ya di dalamnya. Masih tentang keragaman yang pasti. Ya, diskusikan, ceritakan di dalam gambar ini apa. Oke, siap ya? Keluarkan bukunya. Alat tulisnya dikeluarkan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jangan lupa ditulis dulu namanya. Oke, ayo mulai dikerjakan. Waktunya berapa? 15 menit cukup? Ya? Ayo 15 menit. Iya, cukup. Ayo kerjakan. Diskusikan sama kelompoknya. Semuanya harus aktif. Bermain dengan berbeda suku agama. Berbeda suku, berbeda agama itu karena kita diciptakan supaya saling apa gitu loh. Nah, kesusahan ya boleh dah. Nah, yang kedua, mantap nih. Mereka bermain dengan bebas. Ya, 10 menit lagi. Ketika apa? Kondisinya seperti apa ini? Ada bakti sosial itu kondisinya ketika apa?
Ya, 2 menit lagi. Oke, waktu habis. Sudah. Kami dari kelompok 1 ingin membagikan bacaan diskusi hasil kami. Isi cerita gambar 1, saling berbagi, saling menghormati walaupun berbeda suku dan agama, saling membantu ketika seseorang membutuhkan bantuan tanpa membeda-bedakan, saling tolong-menolong dan bermusyawarah. Gambar 2, saling menghargai tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan budaya bangsa. Mereka bermain dengan gembira dan tidak saling mengejek satu sama lain, dan tidak saling membuli dan tidak mengejek secara fisik dan suku, mensyukuri perbedaan. Sudah? Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi. Isi cerita gambar 1. Mereka sedang berbagi-bagi makanan kepada yang berbeda agama, suku, dan bangsa. Dan mereka berbagi-bagi karena ada bencana atau kesusahan. Isi cerita gambar 2. Mereka sedang bermain bersama-sama, walaupun berbeda suku dan agama. Dan mereka saling menghargai. Mereka tidak saling membenci, dan mereka selalu bermain bersama-sama, tidak memandang fisik satu sama lain. Oke, tepuk tangan. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi. Isi cerita 1, saling membantu sesama warga yang terkena bencana alam, dan saling bergotong royong. Berbeda suku, berbeda agama, kita diciptakan untuk saling mengenal dan menghargai. Isi cerita 2, mereka tetap berteman walaupun mereka berbeda suku dan bangsa, agama. Mereka tetap saling menghargai sesama suku dan bangsa. Kita saling membeda-bedakan dan tidak saling membuli atau mengejek. Dah? Oke, beri tepuk tangan dulu. Oke, sekarang kumpulkan dulu hasilnya. Oke, selanjutnya kita akan bermain kartu pasangan. Oke, duduknya bisa kembali hadap ke depan. Duduknya bisa kembali hadap ke depan dulu. Nah, ini sudah Pak Guru acak ya. Nanti kalian cari pasangannya, ya. Di sini sudah ada pertanyaan dan ada jawabannya. Nanti kalian cari jawabannya. Ya, dijodohkan pertanyaan, ini jawabannya benar apa, seperti apa gitu, cari ya. Ini sudah Pak Guru acak, bentar lagi Pak Guru bagikan. Ya. Kalau sudah dibuka. Sudah. Ya. Cari pasangannya. Udah kalian kumpul buat cari mana-mana. Enggak, pertanyaannya dibaca pertanyaannya. Ayo, jawabannya dicari. Kita harus menghargai perbedaan. Karena perbedaan adalah bagian dari ciptaan Allah dan sumber kekuatan jika dikelola dengan baik. Benar atau salah? Benar. Oke, sana. Ya, sudah, kumpulkan. Apa arti
keragaman sebagai sunatullah. Keragaman adalah ketetapan Allah sunatullah yang menunjukkan kebersamaannya dalam menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan. Oke, benar apa salah? Benar. Selanjutnya. Contoh keragaman dalam masyarakat Indonesia: suku, agama, ras, bahasa, daerah, adat istiadat, dan budaya. Benar? Benar. Oke. Tepuk tangannya, tepuk tangannya. Apa tujuan Allah menciptakan manusia berbeda-beda? Menumbuhkan sikap saling menghargai, memperkaya budaya dan mempererat persaudaraan. Oke, betul? Selanjutnya, terakhir ya ini ya? Yuk, Fitri. Oh, si Rasid dulu. Apa manfaat hidup dalam keragaman? Agar manusia saling mengenal dan hidup rukun, bukan untuk saling merendahkan. Oke, betul apa salah? Oke, sudah mantap semuanya. Oke. Ini kesimpulan dari materi ini. Jadi keragaman adalah bagian dari sunatullah. Perbedaan itu adalah karunia yang harus disyukuri, bukan yang harus dihindari. Beda itu membuat kita bersyukur ya. Kemudian apa lagi? Nah, adanya keragaman hidup kita itu menjadi indah, lebih bervariasi. Warnanya bukan cuma hitam, tapi berwarna-warni seperti pelangi. Indah nggak pelangi? Indah. Nah, yang terakhir apa? Kita harus menjaga persatuan di dalam perbedaan. Oke, dikerjakan. Nanti Pak Guru kasih waktu berapa ya? 15 menit, 10 menit ya? Ya, dikerjakan. Langsung dikerjakan yang sudah dapat lembar asesmennya. Nama lengkap? Ya, nama lengkap. Yuk, langsung dikerjakan. Ya, jadi itu kalian lingkari huruf A, huruf B atau huruf S apabila pernyataan itu salah. B itu untuk benar, S itu untuk salah. Jadi dilingkarin. Contohnya itu apa? Keragaman manusia merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala atau sunatullah. Benar apa salah? Dilingkarin salah satu. Nanti berikan alasannya. Seperti itu, ya. Oke, ayo langsung dikerjakan. Waktunya 10 menit. Dimulai dari sekarang. Yang dilingkarin hurufnya ya. Huruf B apa S-nya? Dilingkarin salah satu. Terus nanti ditulis alasannya apa. Seperti itu. Iya. Alasannya apa ditulis. Yes. Dipilih. Ini pernyataan ini benar apa salah? Kalau benar ini dilingkarin. Kalau salah ini dilingkarin. Nah. Sudah? Oke, bisa dikumpulkannya sudah. Jangan lupa namanya ya.
Nih. Ada penilaian sikap dan penilaian antar teman, sikap sosial sama sikap spiritual, ya. Nanti kalian nilai temanmu kira-kira di sini ada contohnya. Aku meyakini, dengarkan dulu. Aku meyakini bahwa keragaman sebagai sunatullah. SL itu ada keterangannya selalu, SR itu sering, KD itu kadang, TP itu tidak pernah. Dipilih nanti ya, tulis namanya. Nah, ini maju. Ya, terima kasih. Ya. Sampai belum? Gimana perasaannya belajar tentang indahnya saling menghargai? Nah, bagian mana yang menyenangkan? Nonton video, bagi kartu, asesmennya enggak? Oke, itu ya. Jadi itu tadi adalah tentang indahnya menghargai dalam keragaman. Oke. Jadi kita sebagai manusia memang harus saling menghargai. Entah itu berbeda suku atau berbeda agama, tetap harus menghargai. Oke. Ya, untuk pelajaran berikutnya kita akan belajar tentang toleransi antar umat beragama. Kalau tadi kan beragam, kalau pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang toleransi antar umat beragama. Apa aja sih di dalam toleransi itu? Toleransi itu seperti apa? Nah, kita akan belajar tentang toleransi antar umat beragama. Oke, sampai sini sudah selesai semuanya. Kita tutup dengan doa. Silahkan gantian ya. Kalau tadi pagi Andrew, sekarang Pak Guru minta tolong ke Rachel. Silahkan pimpin doa Rachel. Mari teman-teman, sebelum kita pulang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Peace. Amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Amin. Oke, terima kasih. Oke, mungkin itu saja dari Pak Guru. Sampai jumpa ke pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.